Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kami kembali dalam acara kesayangan kita, Babon Bacot Kebon. Bacot. Bersama saya Eko dan partner saya Iqbal. Iqbal Abon, anak kebon. Oke. Hari ini kita akan ngagibah, Iqbal. Gibah bulan puasa cuy. Gibah berfaedah ya mah. Gibah berfaedah. Gibah berfaedah. Kita akan menceritakan kisah sahabat yang mulia Sayyidina Bilal bin Abi Rabah. Batu Pak Haji. Nah, pokoknya itu gibah iya berat. Gibah tetangga. Oh, mual. Kita mah tidak ada politik kan bae urusan minyak goreng mahal, urusan rakyat di titah dahar cauma. Oh, itu mah urusan lainnya. Kita mah babon bacot kebon ya. Itu mau ngomongin politik ya. Mual. Oke, lanjut. Oke. Masih dalam rangka bulan suci Ramadan ya. Di mana bulan suci Ramadan ini kita harus sambut dengan semangat, sambut dengan ceria, sambut dengan bahagia. Happy, tak kudu happy ya. Tong mencirikan bahwa kita ini semangat ya. Jadi jangan kan mempedah gini kan ada yang mengatakan itu apa sih? Tidurnya orang yang berpuasa itu pahala ya, beribadah. Ya. Tapi emaknya rek ada catatan amal soleh teh. Si Pulan ibadah puasana molor 3 jam beres adzan subuhnya nepi ka asar. Wah, mal balik kita berarti pahala namanya pahala sare. Mal benernya. Iya bener. Oke. Jadi kita harus semangat sebagaimana para sahabat pun pada saat bulan suci Ramadan itu mereka bersemangat sekali ya, Bal. Bahkan beberapa peristiwa besar itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Salah satunya Yaumul Furqan, di mana bertemunya antara dari kaum muslimin dan kaum kafir itu di Badar ya. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Dan satu lagi nih yang paling keren nih, salah satunya lagi adalah peristiwa Futuh Makkah. Oh iya benar. Bulan Ramadan. Ramadan juga ya. Jadi bulan Ramadan ini bukan waktunya untuk sare atau rebahan ya. Bukan. Kamu ujung-ujungnya tungtungna healing ke pasar baru, tahu apa ya di pasar baru? lain gitu guys ya. Jadi harus disambut dengan semangat. Oke, kita langsung ke temanya. Oke, setiap muslimin yang pengen belajar Islam tentu saja mengenal sosok yang luar biasa ini. Tiada lain adalah sosok Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Abi Rabah ini bapaknya panas di bejahan tadinya. Bin Abi Rabah yang tadi ngaran bapakna tadi nama ayahana Bilal itu nama ayahnya Bilal itu adalah Rabah ya. Nah, Bilal ini berasal dari Habasya itu mun aya nama Ethiopia itu adanya di Afrika. Nah, jadi jauhnya sanes ti Makkah nanya. Jadi kondisi Bilal itu takdirnya bukan sebagai orang yang yang beruntung gitu ya, jadi budak lah status kerjanya gitu ya, sama Umayyah bin Khalaf ya. Nah, jadi statusnya dia bekerja sebagai budak di salah satu pembesar kafir Quraisy. Terus karena dia itu pekerja kasar ya, pekerja kasar, maka badannya itu six-pack tanpa fitness. Ya, six-pack tanpa fitness. Nah, ada unggal poe gaweana kitu beurah terusnya. Kekar ya. Kekar ya. Kalau warna kulit ya seperti pada keumumannya saja orang Afrika seperti itu ya. Nah, terus nanti amun tanggal lahir mah data apa tanggal lahir namanya? Ya. Amun jadi sekalinya pasti laki. Ada yang tahu komen aja. Ya, ada yang tahu silahkan komen ya. Masya Allah. Nah, itulah kalau dari biografinya Bilal itu kurang lebih seperti itu ya. Oke, dilengkapi aja di komentar. Ya. Oke. Nah, Bilal ini sosok yang luar biasa meskipun dia ini seorang budak, tapi dia bersungguh-sungguh ingin mencari tahu tentang Islam. Jadi isuk-isuk
jadi karyawan tadi eta jadi budakna di, tapi pada saat malam mah susulumputan ngadatangan Rasul yang diajarnya tolabul ilmi ya makin dalam lagi memahami Islam ya. Ayeuna urang kuota geus aya masjid deket diajar Islam umul. Aduh, hayang surga Firdaus mikir seeutik. Ya Allah, astagfirullah. Iya, betul sih. Dipikir-pikir kayak gitu sih. Eta mah lain yang pemirsa, eta mah jang saya hanya muhasabah kita. Muhasabah ini mah bahan muhasabah dari muhasabah saya. aja kita. Kita aja ya. Enggak nyindir-nyindir orang lain kan. Amun perkara manehna yang nonton kasindir bodoh amat ya gitu mah ya. Kita mah buat kita aja ya. Ini mah buat kita aja, jangan baperan. Tapi udah baper ku sahabat mah nyak mah lah ada. Eta mah da. Kalau orangnya baper. Baper gitu. Astagfirullah. Oke, lanjut lagi Pak Eko. Oke. Ketika Bilal berislam gitu ya, Bilal ini kan tadi sungguh-sungguh mendalami Islam tuh ya, tapi susulumputan kan dulu dakwahnya masih kene susulumputan ya, sembunyi-sembunyi gitu. Sembunyi-sembunyi. Pada saatnya serapih-rapihnya susulumputan, sembunyi-sembunyi, akhirnya Bilal pun ya ketahuan juga. Akhirnya diberi hukuman kan ya? Oh, diberi hukuman. Siksaan. Namanya diberi hukuman diberenya. Diberi mah kan kuduna hadiah. Iya. Ya mah ngadoan disiksanya aduh. Ya, disiksanya itu kan di ini ya, apa namanya tuh? Di tengah-tengah gurun kan. Terus Sayyidina Bilal tuh diikat ya. Diikat. Terus ditidurin. Setelah itu ditimpa sama batu yang gede. Ditidurin eta amat ditidurinna lain keur rebahan lain komo keur healing mah healing cenah di padang pasir lain. Keur disiksa coy, disiksa ya. Ya, alhamdulillah ya. Aduh. Tapi apa ya? Walaupun lagi keadaan disiksa ya, gitu kan Sayyidina Bilal itu kan tetap menyebut Ahad. Karena saking keimanannya itu kan. Ahad. Luar biasa. Sehingga ya si majikannya juga kesel kan. Kesel banget dia. Menyiksa ngadon kesalnya. Astagfirullahaladzim. Yang akhirnya mungkin ya dalam beberapa sirah kan dikatakan itu akhirnya dibebaskan oleh siapa? Sahabat mulia ya. Abu Bakar As-Siddiq ya. Masya Allah. Itu amun urang nu disiksananya digolerkeun dicangcang kieu nya tindihan mau make batu panas siga model Bilal urang mawak na leutik lah. Siga langsung jadi kornete meureunnya. Lebih dari itu Pak Eko, lebih dari itu. Leuwih meureunnya. Wah enggak pokoknya beungeut teh nu tadina ganteng meureun model ieu nya, model ieu nu siga model kitu nya. Wah geus jadi kumaha nya. Asa dijelaskeun pokona mah beungeut teh. Ya, sombong amat. Ya benar. Yain aja deh. Astagfirullahaladzim. Siksaannya luar biasa. Luar biasa sekali siksaan yang dialami sahabat Sayyidina Bilal bin Abi Rabah ya. Dan dia dengan tabah menerima ujian itu dan nggak justru nyiksana ngadon jadi aduh capek nyiksa dirinya. akhirnya deal-dealan kan sama Sayyidina Abu Bakar dan itu bukan jadiin budak kan, tapi dibebaskan. Masya Allah, Islam itu lebih indah ya. Luar biasa. Sahabat. Jadi nanti hubungan persaudaraan antar sesama muslim itu luar biasanya. Henteu siga ayeuna nya gara-gara nu kunut jeung anu henteu pas ya. Geus teu usum nu kitu mah umat, geus teu usum nu kitu mah Islam ayeuna kudu bersatu ya guys. Geus nu kitu mah geus baheula lah nya. Eta mah di lembur urang, Brad. Lembur urang. Di batur mah henteu. Di batur mah henteu. Teu jauh beda tuh henteu naon? Teu jauh beda. Guys, eusnya ayeuna persatuannya utamakan persatuan. Iya. Oke. Nah, pada saat itu nanti kan menerima dengan tabahnya Bilal teh nya tungtungna geus dibebaskeun ku Abu Bakar dengan Bilal ge teh kudu mayar hutang. Abu Bakar kudu dibayar teh henteu nya. Poe mayarna make bunga henteu Abu Bakar mah benar-benar tulus karena Allah hayang ngabebaskeun Bilal nya. Luar biasa. Persahabatan antara sesama muslim mudah-mudahan kita juga ya
persahabatan kita juga abadi sampai akhirat ya berat ya. Amin insyaallah. Walaupun ya ada saitik-saitik perbedaan mah masalah ya. Kayak lamun didinya kana neraka kurang di iyalah. Ulah itu ulah ngasan kana neraka nya. Misalnya orang di surgana Firdaus, mana di surga Adan gitu nya. Berat ulin ka imah urang atuh berat. Mondok satahun wae mah gitu tah. Mana naon lah gitu tah. Itunya ya silih asaan. Masyaallah. Nah, setelah menerima Islam dan begitu siksaan yang dialami oleh umat muslimin semakin lama semakin deras ya. Seperti hujan ini deras nih dan ini sekarang lagi hujan guys. Kita skip dulu aja deh. Skip dulu, cobaan orang bisi adan ajana kali dengan pisan tuh ya. A few moments later. Oke, lanjut ke kisah Sayyidina Bilal bin Abi Rabah ya. Alhamdulillah langit sudah cerah, tidak berisik lagi oleh suara hujan ya. Kita lanjut tadi sampai mana dong kisahnya ya. Apa tadi itu siksa. Sayyidina Bilal disiksa. Sayyidina Bilal disiksa ya. Oke, semakin kerasnya siksaan atau derita yang dialami oleh orang-orang muslimin ya pada saat itu menyebabkan harus nanti dakwah sudah tidak kondusif lagi ya saat itu ya di Mekah itu. Allah menyuruh memerintahkan nabinya untuk berhijrah ya dari Madinah dari Makkah ke Madinah. Dulu mah namanya Yasrib ya. Nah, di sana mulai menghimpun kekuatan itu ya. Tahun pertama, kedua, ketiga sampai akhirnya pada tahun ke-8 ya. Pada tahun ke-8 terjadilah peristiwa yang luar biasa yaitu Futuh Mekah ya. Futuh Mekah ya. Pada saat peristiwa Futuh Mekah itu luar biasa sekali ya. Di mana yang satu dulunya terusir kembali lagi dalam keadaan luar biasa, super power ya, superior lah gitulah. Nah, pada saat itu kan kalau itu ayatnya itu apa sih? Idaja apa? Iya. Ya, idaja an-nasrullahi wal fath. Ya, jadi pertolongan Allah itu sudah datang ketika itu orang-orang berbondong-bondong untuk masuk Islam. Masuk Islam. Nah, pada saat itu waktunya nih adzan lohor itunya, adzan lohor. Pas adzan lohor itu ini gimana nih cara manggil orang-orang buat sholat nih? Ya, karena banyak kan orang. Loba teuing hesenya, heset loba teuing. Rek make piriwit da lain markirannya. Ada yang ngajuin pakai lonceng. Ada yang ngajuin pakai trompet. Amun pakai lonceng emang tukang es krim urangnya. Itu menyerupai kan. Menyerupai gitu ya. Nah, pada saat itu Rasul mengutus Bilal, wahai Bilal, adanlah terus di luhur di atas Ka'bah ya. Suruhlah semua muslim gitu kan. Itu buat sholat gitu kan. Akhirnya Sayyidina Bilal itu berkenan dan naiklah ke Ka'bah dan mengumandangkan azan yang pertama. Masya Allah. Kan jadi muazin pertama kan ya. Muazin pertama. Masya Allah. Nah, setelahnya jaya atau Islam dengan seiring berjalannya waktu Islam luar biasa ya dengan kepemimpinan Rasulullah. Namun Rasulullah pun karena Rasulullah juga adalah manusia, tentu saja dia juga memiliki yang namanya umur dan harus berpisah dengan para sahabat yang dicintai ya. Nah, ketika Rasulullah wafat, tentu saja ini menjadi sebuah kesedihan yang luar biasa untuk para sahabat. Iya betul. Seluruh sahabat pada saat itu bersedih. Abu Bakar, Umar, bahkan Umar sendiri, barang siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, wafat, maka saya tebas. Ya nggak percaya, saya nggak percaya Nabi Muhammad SAW itu meninggal. Cuma ada sahabat yang mengingatkan ya. Tapi nanti itu kita bahas di cerita selanjutnya ya. Biar
rame aja ya, nanti biar fokus gitu, nggak ngalir ngidul teh ya. Nah, kalau pada saat itu yang terjadi pada saat itu ada tokoh kita yang sedang kita ceritakan, Sayyidina Bilal bin Abi Rabah. Beliau meminta izin kepada khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq, wahai khalifah, izinkan saya untuk berhenti adzan. Khalifah pada saat itu menolaknya dengan keras, menolak. Mana mungkin saya menghentikan seseorang yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah, menghentikannya. Jadi mana mungkin saya menghentikan tugas seseorang yang sudah ditunjuk ke Rasulullah. Berarti itu kan urusan orang yang terbaik sih Rasulullah. Betul. Nah, namun Bilal tetap berkeras agar berhenti menjadi seorang muadzin ya. Ya mungkin nawarannya udah mentok ya. Ya oke Bilal, asal kamu kasih alasan yang tepat sehingga nggak ada alasan ya nanti. Pokoknya mah alasan asal yang benar-benar pas gitu ya. Iya, yang syar'i gitu kan. Gitu ya. Pada saat itu Bilal mengatakan, wahai Abu Bakar, setiap saya mengumandangkan azan, saya ketuk dulu pintu Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, waktunya sholat. Kemudian Rasul mengatakan, Bilal adzanlah. Bilal beradan, melakukan adzan, terus mendatangi kamar Rasulullah lagi sambil mengatakan, wahai Rasulullah, tos adzan, sudah adzan, mari kita sholat. Dan itu dilakukan sehari 5 kali. Tentu saja itu menjadi sesuatu hal yang membekas di hati Bilal gitu. Sangat membekas ya. Sangat membekas ya. Kenangan yang luar biasa ya. Kehidupan indah ya. Masya Allah. Saking indahnya setiap adzannya Bilal itu pada saat Allahu Akbar itu tetap saja normal. Namun pada saat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mata Bilal langsung menangis, mengeluarkan air mata, suaranya jadi terseduh-seduh, dan itu jadi gimana ya, ya nggak bisa dilanjutin lagi ya, sampai nggak sanggup melanjutin lagi Sayyidina Bilal tuh. Nah jadi poek ya. Oke, lanjut. Setelah itu ya alasannya, kalau begitu alasannya, oke, kamu boleh tidak menjadi muadzin lagi gitu ya. Singkatnya mengizinkan. Ya, mengizinkan ya. Nah, untuk ya mungkin untuk biar tidak selalu teringat kebersamaannya dengan Rasulullah, bukan mau melupakan ya, tapi kenangan ini terlalu manis gitu, gimana ya, jadi ya mungkin seperti itu kan, karena orang yang paling dicintai ya kan, lebih dari keluarganya dan ya melebihi apapun gitu kan, seperti itu mungkin ya. Jadi sehingga ya Sayyidina Bilal itu kan ya bukan nggak mau lagi sebetulnya, tapi jadi begitu beliau itu azan gitu kan, jadi baper lah ya kayak gitu kan. Ya saking seperti itu ya, Masya Allah, saking cintanya. Saking cintanya, Masya Allah. Saking cintanya sama Nabi, ketika disebut nama Nabi itu, hati jiwa raganya itu benar-benar bergetar ya. Ya. Kalau kita mau disebut dengar nama Nabi, sigana mah hari-hari merenya kebanyakan itu mah hari kita mah enggak merenya. Insya Allah ya. itu mah di orang-orang daerah sana ya, kalau di sini mah nggak ada. Saroleh Insya Allah. Komo nonol aja tangan Quran mah saroleh merenya. Yang awatnya soleha. Oke. Bilal pun meninggalkan Madinah ya. Kota Mekah. Ya. Dina, coy kan di Madinah pusat pemerintahan mah. Oh iya betul, afwan.
Nah terus dalam pengelanaannya ya, pengembaraannya Bilal gitu ya, tetap kerinduan ada pasti ayahnya, kerinduan pasti ayah, nggak bisa dibohongi. Sampai satu saat, satu malam Bilal bin Abi Rabah itu bermimpi bertemu dengan Rasul. Di dalam mimpinya itu Bilal itu sampai Rasul itu mengatakan apa? Wahai Bilal, hatimu keras itu kan. Betapa keraskah hatimu sehingga seberapa keraskah hatimu itu kan, hingga kau nggak pernah mengunjungi lagi gitu kan. Ya gitu ya, Rasul itu berkata seperti itu di mimpinya kan. Ya Hei Bilal ya gitu kan, seberapa keraskah hatimu gitu kan, sampai kau melupakanku. Udah lama kau tak berkunjung padaku. Kayak gitu lah ya. Dan akhirnya Sayyidina Bilal pun terbangun. Dan pas terbangun itu Sayyidina Bilal itu menangis nangisnya. Oh, nangis. Segala gangguran ya. Wah. Bukan kayak gitu juga. Ya, itu mah gambaran saja, maksudnya gambaran ini hayalan saya modelnya saya, karena menangisnya saking kerasnya gitunya mungkin orang-orang di sekitarnya bilang, wah Bilal kenapa? Kenapa gitu ya? Ya soalnya para keluarganya juga belum pernah melihat Sayyidina Bilal itu menangis sampai seperti itu gitu kan. Sehingga ya keluarganya pun bertanya pada Sayyidina Bilal, kenapa kau Bilal itu kan? Itu ya, seperti itu berkatanya. Engkau menangis sampai kau menangis senangis-nangisnya gitu kan. Belum pernah kami melihat kau menangis sampai seperti ini gitu kan. Dan akhirnya Sayyidina Bilal pun menjawab bahwa ternyata beliau takut. Takut kenapa gitu? Takut karena tadi pas tidur itu saya mimpi bertemu dengan Rasul, dan Rasul di sana memarahiku. Seberapa keras hatimu gitu kan, seberapa keras hatimu kata Rasul, sampai engkau nggak mengunjungi, udah lama nggak mengunjungiku gitu. Sampai ya di sana ya Sayyidina Bilal itu merasa takut. Oh tuh sieun Bilal mah pada nanti ditinggalkan ku Rasul tanya. Ayo orang mah ayeuna banyakan mengaku umat Rasul, dari ninggalkan ajaran Rasul wani gitunya pan edan gitu teh. Iya, lanjut lagi mungkin ya. Iya. Nah terus akhirnya keluarganya pun berkata, ya Bilal, mungkin sekarang sudah waktunya engkau berziarah ke Rasul gitu kan, makam Rasul. Dan akhirnya besoknya pun Sayyidina Bilal itu pergi dengan keadaan yang sangat mungkin ya karena udah lama banget ya. Jadi perjalanannya kayak sekarang hari ibaratnya perjalanan asarek papang jeung kabogoh jauh teh geuning nya hujan angin rodar gerak tetap bahagia coy kayak gitunya. Jadi perjalanan penuh cinta teh ya atunya rek hujan rek badai pasir rek naon kayak wah pokoknya terabas dalam keadaan senyumnya bahagianya. Masya Allah ya. Mungkin ya di perjalanan juga kan beliau tuh pakai kuda atau onta ya? Can aya nabi tuh komo kayak memang aya modelnya. Enggak ada. Enggak ada ojek online. Nyarios mah make unta, nyarios lagi make keledai wah walau ulang mana naik namanya. Yang penting keadaan Sayyidina Bilal. Yang penting mah keadaan Sayyidina Bilal ketika perjalanan itu bahagia seperti rek papangi kekasihna seperti itu ya. Seperti itu. Kerinduan yang mendalam gitu ya. Bahasa Sundanya mah capek gitu. Capek. Mau istirahat ayo pokoknya mah naon teh. Penting pokoknya full lempah. Jadi saking pengen cepet-cepetnya sampai gitu kan. Itu ya nggak istirahat, nggak inget capek, nggak inget apa gitu. Hingga singkat cerita ya sampailah perbatasan Madinahnya. Beki katingali gunung ieu baheula saya pernah jeung Rasulullah di sini nih. Wah, iya gunung ieu pernah jeung Rasulullah di dieu ya. Oh, di dieu pernah Rasulullah di pengkolan ieu pernah jeung ngadongeng ieu. Pokoknya enggak ada yang beliau lihat itu ya semuanya itu bersama Rasulullah. Ningali batu Rasulullah, ningali gunung Rasulullah, ningali mah ieu gunung
Rasulullah ningali tangkal korma Rasulullah nu kainget natenya. Iya. Nah, saking jadi memori nate balik deui gitu nya. Tungtungna mah nu tadina sumringah aduh jadi galau deui mah ya, mulai nangis lagi, mulai nangis lagi, air mata keluar lagi terus hingga nangisnya lagi kan. Aduh kumaha tuh dah hese ngajelaskeun ya. Beratnya. Da mungkin kita bisa susah menjelaskannya itu mungkin karena hati kita belum sehebat Bilal bin Abi Rabah mungkin ya. Tapi mudah-mudahan kita juga sampai ke sana ya beratnya. Insyaallah. Nah, semakin dekat, semakin baper tuh Bilal bin Abi Rabah sehingga semakin dekat tuh tangisnya semakin menjadi ya. Makin keras. Hanya ada sahabat yang menghampiri. Siapa ya sahabat itu? Umar jeung ya nanti Umar sama Khalifah teh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang nyamperin itu Khalifah, Umar sama Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Bilal, kenapa kamu nangis sejadi-jadinya seperti ini? Saya belum pernah melihat kamu nangis seperti ini. Itunya ceritain lagi. Saya takut Khalifah, saya takut ditinggalkan Rasulullah ya Khalifah, saya takut gitu. Benar-benar takut. Takut kenapa itu kan? Kata sahabatnya. Saya takut ditinggalkan oleh Rasulullah. Bertanya kan, emang kenapa Rasulullah? Saya bermimpi bahwa Rasulullah berkata seperti yang tadi diceritakannya terus. Saya takut ditinggalkan Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar dengan keilmuannya dia mengatakan apa sih? Bahwa hati yang selalu dipenuhi dengan kecintaan, kerinduan terhadap baginda Nabi Muhammad itu apa sih? Yaitu tidak akan ditinggalkan oleh Nabi. Tidak akan pernah ditinggalkan oleh Nabi. Dan kamu termasuk orang yang tidak akan mungkin ditinggalkan oleh Nabi. Ya, dari sana Sayyidina Bilal mulai tersenyum kembali kan. Mulai tersenyum kembali, Masya Allah. Ya, masa sunnah lama diupahan. Diupahannya. Iya. Sampai lempang itu kali itu istirahat namanya. Pedenya langsung cerik gitu. Nah, upahan heula geus diupahan geus capek perjalanan. Ajak meureun naon ayeuna mah. Makan dulu mungkin ya. Makan dulu meureunnya teuing diajak naon heula lah pokona mah. Geus reda gitu nya. Terus ditawaran deui meureun. Wahai Bilal, mumpun kamu ada di sini, tes ada deui atulah jeung saya. Ada atulah nya. Aduh. Abu Bakar. Ya, jadi apa pas begitu disuruh azan lagi kan. Sayyidina Bilal nggak langsung menerimanya kan, nggak langsung menolaknya, tapi lihat kanan, lihat kiri, lihat tembok ini, tembok itu, lihat ke Ka'bah. Akhirnya kamar Rasul. Kamar Rasul. Jadi makamnya. Akhirnya gimana? Mulai menitikan air mata lagi, nangis lagi itu Sayyidina Bilal. Saking rinduna tuh ke Rasul. Nggak mau beliau tuh, tidak bisa itu kan. Kalau dikir namanya mereka. Cina. Namanya bahasa Sunda itu ya. Ya pokoknya mah kita juga sulit menjelaskan lah. Saya menjelaskan. Sedih banget sih. Kesedihan Bilal teh saya digambarkeun atuh da kumahanya. Kumaha mun didinya sok ngasaan putus cinta pasti mah bapernya. Komo ieu mah jeung ditinggalkeun sosok anu nanti ya kekasih Allah. Kekasih Allah nu mikanya ka Bilal gitu nya. Luar biasa. Ya seperti itulah. Mungkin ya setelah itu juga kan akhirnya kan Sayyidina Bilal tuh nggak mau lagi azan kan, singkatnya kan kayak gitu. Hingga adalah datanglah anak kecil berdua ya. Tuh kan. Siapa Hasan sama Husain ya, anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau cucunya Rasulullah ya. Dan apa katanya tuh? Wahai tukang adan kakekku, adan lah gitu ya. Ya. Adan lah, aduh jadi. Dan akhirnya ya seperti itu. Iya, karena yang mintanya Hasan sama Husain itu ya. Ini orang yang paling dicintai, salah satu keluarga Rasul yang dicintai sama Rasul, nggak mungkin kalau nolak nanti
Rasul marah lagi. Ya, gitu. Ya gitu ya, ada ketakutan juga ya Bilal. Iya, betul. Nah, saya harus adzan nih. Ya udah deh, saya adzan ya gitu ya, saya bilang ya. 2 orang sebelumnya nggak mau ya. Terus begitu Hasan sama Husain yang minta baru mau ya. Ya karena kata Sayyidina Bilal ya apa namanya tuh hanya mau diperintah hanya mau dimintai azan itu oleh Rasulullah ya. Sedangkan tadi Hasan dan Husain itu adalah cucu ya. apa namanya tuh, bahkan dalam satu kisah itu Sayyidina Hasan sama Husain teh dipeluk ya. Dipeluk. Kalau Hasan itu Sayyidina Hasan itu mirip sekali mukanya dengan baginda Nabi Muhammad. Sedangkan Sayyidina Husain itu kakinya yang mirip. Jadi mirip. Lihat muka, lihat kaki, lihat muka, lihat kaki. Dipeluk dua-duanya, wangi keringatnya tuh sama banget gitu ya. Saking chemistry-nya udah ada gitu ya. Didinya kayak chemistry jeung urang, apal teh bawa kelek urang gitu nya. Iya sih suka merasakan kehadiranmu sih. Ya, gitu ya. Mungkin dan akhirnya dah kita mah ingat lagi apa sih biar nggak serius teh ya. Iya. Nah, pada saat itu berkumpul nanti beberapa orang ya sudah menunggu adanya Bilal ya. Akhirnya mulai azan. Azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh iya, ntar. Itu azan itu azan asar, zuhur, maghrib, isya atau apa ya? Munti salamat subuh bulan. Oke, teman-teman yang tahu komen aja ya. Mun apal komen ada poho deui nu jelas mah eta mah munti salamat peuting ya. Ya, Allah. Tapi ada yang tahu komen aja. Yang tahu nu lebih lengkap jeung hadisna sanad nanti mana mangga. Oke. Komentaran di handapnya da ieu mah apa ya, kita mah terbatas ilmunya juga ya. Babon yang kuliah kita mah ya. Nah gini, terus adzan lah Sayyidina Bilal tuh ya. Iya. Begitu adzan normal seperti biasa, namun begitu adzan tuh bukan hanya Bilal dan Abu Bakar Umar saja yang kangen, tapi begitu mendengar suara Bilal, wah ini mah Bilal. Masyarakat juga langsung pada keluar. Ini adalah suara yang sangat dirindukan. Yang dirindukan itu ya. Wah, ada Bilal. Jangan-jangan ada Rasulullah hidup lagi nih. Itu prasangka orang Madinah tuh seperti itu ya. Pada saat itu benar-benar dirindukan sosok Sayyidina Bilal. Suaranya Bilal, adanya nuansa masa lalu teh benar-benar wah. Nostalgia. Bernostalgia gitu ya. Nah, jadi yang bernostalgia itu sama Madinah itu mah bernostalgia. Oh iya cen suara adzan Bilal teh seperti ini. Jadi yang kan udah lama generasi berikutnya nggak dengar suara adzan ya, adzannya Bilal gitu. Nah, semuanya juga jadi ikut mellow ya sama Madinah teh. Nah, bahkan kita juga kalau mendengarkan cerita ini sendirian banyak suka mellow juga gitu. Kan kamera mah nyanger kudu ceria kan happy tuh menang sedih.